demi proses. Dia mengalami hal-hal yang tidak baik. Dia memakai logika dan juga dia memakai hikmatnya sendiri. Pada saat dia di Mesir, pada saat dia bertemu dengan orang-orang yang bertanya tentang keadaannya, yang bertanya tentang Sarai istrinya, dia memakai hikmatnya sendiri. Ada hal-hal di mana dia kepepet dengan keadaan yang ada. Namun kita lihat apa yang sudah Tuhan firmankan bahwa Tuhan menyertai. Tuhan tetap menyertai Abraham. Tuhan tetap menolong Abraham. Tuhan memberikan dia jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat dia di Mesir. Orang-orang bertanya tentang istrinya yang cantik dan mereka sangat tertarik, raja tertarik, dan sehingga oleh karena rasa takut dalam hidupnya dia berkata bahwa itu saudaranya. Dia tidak memang dia saudara, tapi dia tidak menyampaikan bahwa itu yang sudah menjadi istrinya. Dia tidak sampaikan hal itu karena ada rasa takut sebagai manusia. Terkadang kita pun mengalami hal yang demikian dalam perjalanan hidup ini. Ada rasa takut. Tapi percayalah, apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, dia akan tetap pegang itu. Sebab janji Tuhan iya dan amin. Kalau dia bilang menyertai, dia akan sertai. Kalau dia bilang dia akan menolong, dia akan menolong. Kalau dia firmankan bahwa dia akan melakukan perkara yang luar biasa, Allah akan lakukan perkara yang luar biasa. Biarlah kita mau pegang janji firman Tuhan. Kita mau pegang janji Allah dalam hidup kita. Karena dia tidak pernah berdusta. Dia ada dan selalu akan menyertai hidup saya dan juga hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang menjadi pertanyaan sebagai bagian yang terakhir kita pada saat hari ini. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat Abraham pergi melangkah padahal dia belum tahu kondisi yang akan terjadi, keadaan yang akan terjadi saat dia keluar dari keluarganya, dari negerinya, dari sanak saudaranya dia harus tinggalkan. Dia belum tahu apa yang akan terjadi pada saat itu. Apa yang membuat Abraham melangkah? Tidak lain adalah karena dia percaya. Yang berfirman adalah Allah. Yang memberikan perintah adalah Allah. Biarlah kita mau peka dengan suara Tuhan. Saya tahu bahwa meninggalkan tahun 2020 bukan hal yang mudah. Apalagi masuk di tahun 2021 yang belum tahu apa yang akan terjadi. Tahun 2020 sudah begitu banyak masalah yang belum terselesaikan. Masalah-masalah yang belum terselesaikan di dalam hidup manusia pada umumnya. Berhubungan dengan ekonomi dan juga keadaan pandemi masih ada. Dan masih kita akan bawa ke tahun 2021. Karena ini masih belum terselesaikan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi lakukanlah apa yang memang Tuhan suruh untuk kita lakukan dalam hidup kita. Percaya dan berjalanlah. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Dia percaya dan dia berjalan. Karena dia tahu siapa yang berfirman. Allah yang firmannya tidak pernah gagal. Allah yang firmannya luar biasa. Allah yang firmannya iya dan amin. Karena yang menjamin setiap firman Tuhan adalah Allah sendiri. Karena dia adalah firman yang hidup. Itulah Allah. Mari kita mau berjalan di tahun 2021 dengan percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati kita. Ayat yang terakhir kita akan lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-31. Ulangan pasal yang ke-31. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ulangan pasal yang ke-31. Saya akan bacakan bagi kita di ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan yang akan menyertai dan juga Tuhan yang akan menolong kita. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kita. Untuk kita berjalan di tahun yang baru dengan percaya bahwa ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menyertai, dan juga ada Tuhan yang memberkati kita. Puji Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita berdoa terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita nyanyikan satu pujian. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya
surga. Kami bersyukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kami meninggalkan tahun 2020 ini Tuhan, masuk di tahun yang baru, kami mau mengingat pengorbanan-Mu, kami mau mengingat kasih-Mu, kami mau mengingat anugerah-Mu yang luar biasa, di mana Engkau telah menjamin hidup kami. Dan juga kami percaya bahwa meterai itu adalah darah Yesus Kristus yang telah Engkau korbankan untuk kami, menebus setiap kami Tuhan, menyelamatkan hidup kami. Dan kami akan pegang ini Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami, bahwa sekarang kami milik Tuhan, sekarang kami milik Allah. Itu sebabnya layakkan, kuduskan kami, berkatilah kami Tuhan, berkatilah kami, dan ampuni setiap dosa dan pelanggaran kekurangan kami. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan biarlah anugerah berkat Allah tercurah atas kami. Kuduskan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu, dan berkati kami semua, dan kami boleh menikmati luar biasa kuasa perjamuan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan angkat roti yang ada di tangan kanan kita melebihi kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita tahu bahwa di sekujur tubuh Yesus penuh dengan bilur-bilur, dan Alkitab menuliskan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Biarlah kita mau percaya kuasa yang luar biasa, kuasa nama Yesus dan bilur-bilurnya yang menyembuhkan kita. Mari kita akan makan bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Kita angkat cawan ini di tangan kanan kita melebihi kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita tahu bahwa cawan ini adalah lambang darah Yesus. Darah yang tidak berdosa, bernoda, tapi harus tertumpah, tercurah untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Itu sebabnya bersyukur karena kita menjadi milik Tuhan. Dengan pengorbanan yang luar biasa, dengan pengorbanan yang sudah lunas terbayar, di mana hutang-hutang kita sudah dihapus oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan dan penumpahan darah. Mari kita mau bersyukur untuk anugerahnya yang luar biasa. Kita akan minum bersama-sama dengan iman. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya, Engkau Bapa yang baik. Haleluya, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan dan juga kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Bapa, hamba-Mu berdoa, sebentar lagi umat-umat-Mu akan meninggalkan tahun 2020. Kami semua akan masuk di tahun 2021. Kami tahu Tuhan, di depan sana ada banyak rintangan dan juga tantangan yang akan kami lalui, karena itulah hidup di dunia ini. Namun kami juga percaya bahwa janji firman-Mu iya dan amin. Engkau berjanji akan menyertai kami, Engkau berjanji akan melindungi kami, Engkau berjanji akan menolong kami, dan ini akan kami pegang sebagai kekuatan dalam hidup kami, bahwa ada Allah bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya kami akan terus percaya kepada-Mu, kami akan terus mengandalkan Tuhan, kami akan terus mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Kami serahkan seluruh hidup kami, rencana-rencana kami ke dalam tangan Tuhan, sertai lindungi pelihara kami, bawa kami kepada kehendak kebenaran
kebenaran Allah. Kami akan hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Setiap firman akan kami terima dengan iman. Kami akan terima dengan percaya, itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami semua, berkatilah kami semua. Pelihara, lindungi, jaga, berikan kami kesehatan, kekuatan, pekerjaan kami Engkau campur tangan Tuhan. Engkau berkati. Kami sadar bahwa kondisi yang ada membuat ada begitu banyak keterbatasan. Namun kami tahu Allah kami adalah Allah yang berkuasa. Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Biarlah anugerah dan juga berkat Allah boleh nyata atas hidup kami. Hamba berdoa, tumpangkan tangan atas hidup seluruh jemaat Tuhan. Dan mereka boleh menikmati berkat hari ini. Mereka boleh menikmati berkat akhir tahun dan berkat masuk di tahun yang baru. Dengan berkat Allah yang luar biasa. Pertolongan, perlindungan, sukacita dan juga damai sejahtera menyertai kami semua. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau sudah menolong dan memberkati kami. Hamba-Mu percaya tangan kasih-Mu akan menjaga mereka, akan menolong mereka keluar masuk di rumah mereka. Ada pertolongan Tuhan yang senantiasa nyata. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau sudah mendengar setiap doa-doa kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada ayat tahun baru yang akan kita ambil, yang akan kita terima. Biarlah ayat-ayat ini akan menjadi ayat pengharapan dalam hidup kita. Apapun ayat itu yang datang yang akan kita terima, biarlah kita percaya bahwa firman Tuhan adalah firman Tuhan yang iya dan amin, yang tidak pernah berubah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua. Selamat tahun baru